Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya konfigurasi Powerbeam M2400 sebagai pemancar atau akses point ya. Powerbeam M2400 itu sendiri nanti kalian bisa gunakan untuk point to point atau bisa kalian gunakan sebagai akses point atau pemancar sinyal WiFi yang ada di rumah kalian. Kali ini saya akan konfigurasi. Sebelum saya masuk ke konfigurasinya, di sini saya akan bagikan tipsnya dulu. Yang kalian persiapkan yaitu satu, ini LAN tipe strike. Terus kemudian yang hitam ini adalah kabel yang mengarah ke Powerbeam M2400 ya. Kemudian ada adaptor PoE dan juga LAN. Selanjutnya ini kita alirkan ke listrik. Kemudian di sini ada LAN dan juga PoE ya. Ini yang kabel warna abu-abu ini ke LAN, kemudian yang hitam ini ke PoE. PoE ini nanti nyambungnya ke Powerbeam M2400 ya. Kemudian kita akan masukkan ke komputer saya yang satunya lagi, kabel yang warna abu-abu. Maka konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi Powerbeam M2400 atau M5400 di layar monitor. Sekarang kita seperti biasanya kita buka browser dulu. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana bentuknya dari Powerbeam M2400 atau Powerbeam M5400, seperti ini ya bentuknya untuk akses point atau sebagai point to point ya dari pusat ke klien. Selanjutnya kita akan buka alamat IP defaultnya 192.168.1.20. Ini adalah alamat IP dari Powerbeam M2400 atau Powerbeam M5400. Kemudian kita tekan enter. Maka yang ada tampilannya error seperti ini. Ini dikarenakan karena alamat komputer atau laptop saya belum saya rubah menjadi satu segmen dengan alamat IP ini. Untuk itu kita sekarang buka dulu control panel. Kita buka control panel. Kemudian kita masuk ke network and internet. Lalu network and sharing center. Change adapter setting. Baik, pada bagian header ini kita silakan klik kanan, lalu properties. Kemudian internet protokol versi 4. Klik dua kali, use the following IP address. Kita jadikan satu segmen ya, tadi 192.1.1.21 contoh. Kalau di Powerbeam itu sendiri 20, berarti kalau di komputer saya buat ujungnya saja, saya rubah menjadi 21. Kemudian subnet mask kita klik, biarkan seperti ini, lalu klik OK, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke browser tadi, kita tekan enter. Your connection is not preferred. Di sini kita pilih advance, lalu kita klik process to 192 ini. Ini adalah tampilan awal dari Powerbeam M2400 atau M5400 ya. Kemarin sudah saya reset, jadi username untuk defaultnya biasanya bawaannya UBNT dan juga password UBNT. Berhubung punya saya sudah saya reset, jadi kemarin username-nya saya rubah menjadi admin. Untuk passwordnya kemarin saya rubah menjadi, kita klik login. Baik, ini tampilan home dari Powerbeam M2400 M5400 ya. Nah, tampilannya kurang lebih sama seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan setting sebagai akses point atau pemancar WiFi yang ada di kantor pusat saya. Untuk main kita masuk ke menu home dulu. Pastikan untuk Air Max setting seperti ini ya teman-teman. Untuk Air Max ini silahkan dihilangkan centangnya, kemudian klik change, lalu pada menu main di sini informasi ya, pastikan Air Max-nya disable, UNMS-nya disable, terus kemudian pada menu wireless di sini modenya silahkan dipilih sebagai mode access point.
Ini nanti bisa kita gunakan untuk point to point dari kantor pusat ke pelanggan kita. Terus kemudian WDS-nya silahkan dihilangkan centangnya. Kemudian SSID ini nama WiFi yang akan kita buat, silahkan diisi. Kemudian country-nya ini udah otomatis Indonesia, IEE-nya BGN Mixed, channel width-nya saya pilih 20 karena di sini maksimal 20. Kalau ada 40 silahkan dibeli 40. Kemudian frekuensinya saya pilih 2457. Lalu extension channel non, frekuensi listnya saya hilangkan centangnya. Kemudian antenanya di sini saya pilih 400 kali 22 18 dBi. Lalu untuk out power di sini 2 dBm maksimum. Data rate modulnya default, max TX rate-nya MCS 15 130 144,4 ya, auto. Nah, kemudian untuk wireless security-nya di sini pilihlah WPA2 AES PSK ya. Kemudian isikan sandinya kalian, lalu kita klik change. Setelah itu kita pergi ke network. Nah, di sini pada network mode silakan pilih bridge, disable network, non, konfigurasinya simple. Untuk alamat IP di HCP, ini alamat IP-nya 192.168.1.20, ini bisa kalian rubah. Tapi di sini saya tidak akan rubah karena saya menggunakan di HCP ini, nanti akan saya masukkan di mikrotik saya. Jadi setelah itu kita klik change, lalu kita pilih ke mode advance. Baik, di advance ini hal yang paling penting untuk RTS threshold-nya ini saya buat 2346, saya off. Kemudian distance ini jaraknya saya buat 1 kilo ya. Ini bisa nyampe 32 km teman-teman. Memang saya lebih suka dari power beam ini ya. Jarak jangkauannya untuk point to point itu luar biasa jauh. Terus kemudian aggregation-nya 32 frame seperti ini ya, silahkan disetting. Line 0 speed-nya saya buat auto, kemudian kita klik change. Setelah itu kita pergi ke service. Oke, bagian service ini saya kira tidak ada yang dirubah, biarkanlah seperti ini. Kemudian kita klik menu sistem. Oke, pada menu sistem ini kalian bisa mengganti namanya ya, sistem account. Untuk pertama kali kalian nanti login ini bisa diganti username dan juga passwordnya, silahkan diklik ini, silahkan diisikan current password, network password, verifikasi password baru, kemudian klik change. Setelah itu untuk time zone-nya ini saya buat Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Nah, setelah itu konfigurasi untuk power beam sebagai access point atau pemancar ini bisa digunakan untuk internetan, baik itu laptop maupun handphone. Bisa juga dibuat untuk point to point, jaraknya kurang lebih tadi sekitar 32,5 km ya teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa bagus. Untuk harganya sendiri power beam ini mencapai 1.300.000-an ya. Ada yang 1.400.000. Oke, setelah itu kita logout. Oke, lalu di sini saya akan rubah lagi menjadi otomatis. Ini juga otomatis. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke cara memasukkan kabel LAN yang ada di PoE tadi ke sumber internet ya. Konfigurasi sebagai access point atau pemancar sinyal WiFi sekarang ini akan saya lepas. Lalu ujungnya ini akan saya masukkan ke dalam switch atau hub yang sudah terhubung ke mikrotik ya. Oke, ini adalah mikrotik saya. Kemudian ini adalah switch atau hub saya. Ini akan saya masukkan ke dalam switch. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan tes apakah koneksi yang kita buat tadi sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan konekkan dulu ke WiFi yang sudah saya buat tadi. Nama SSID-nya tadi One ya. Ini kita akan coba konekkan. Oke, sudah terhubung teman-teman. Jadi untuk proses
konfigurasi Powerbeam M2400 atau M2500 sudah selesai dan juga berhasil. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.